kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari ini hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 14 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya. Berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Raja Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya. Diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawa di sebuah talam. Lalu diberikannya kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Saya ingin mengawali renungan hari ini dengan mengatakan bahwa orang benar dan kebenaran itu tidak pernah akan mati. Menjadi orang benar memang tidak selalu mudah, tidak selalu gampang. Mewartakan kebenaran tidaklah juga gampang, malahan sungguh sangat berbahaya. Nyawa bisa menjadi taruhannya. Ini sudah amat sering terjadi, kita alami, kita tahu, kita lihat yang terjadi di sekitar kita. Apalagi dalam konteks hidup bermasyarakat di bangsa kita Indonesia ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, ini juga adalah pengalaman Yohanes Pembaptis. Dia seorang yang suci, dia seorang yang saleh, yang lurus, pewarta kebenaran. Tanpa ragu, tanpa takut, dia akan menyatakan yang benar sebagai benar, yang salah sebagai salah. Itulah mengapa dalam kutipan Injil hari ini kita mendengarkan kisah tragis tentang Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya oleh Herodes. Karena dia menyatakan sebuah kebenaran. Ketika dia datang kemudian menegur Herodes dengan mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu, Herodias." Saudari-saudara umat beriman terkasih, begitulah cara
dan gaya Yohanes Pembaptis mewartakan kebenaran tanpa ada yang disembunyikan, tanpa tedeng aling-aling. Keberanian mewartakan kebenaran ini justru berakibat bencana bagi Yohanes Pembaptis. Apalagi pendengar warta kebenaran ini adalah Raja Herodes yang boleh dikatakan sombong, gila kuasa juga, dan gila pujian tentu saja. Herodias pun yang sebetulnya martabatnya sebagai istri Filipus dibela oleh Yohanes, justru menyimpan dendam kesumat dalam hatinya kepada Yohanes dan mencari saat atau waktu yang tepat, menunggu waktu yang tepat untuk membalasnya. Antara dendam kesumat yang mencari waktu untuk pembalasan berjumpa dengan sumpah Herodes yang pada hari ulang tahunnya begitu senang, begitu gembira karena putri Herodias menari dan menyenangkan semua tamu-tamunya. Maka dia kemudian bersumpah akan memberikan apa saja yang diminta oleh putri Herodias itu. Dan putri Herodias yang kemudian berkonsultasi kepada ibunya, kemudian mendapatkan hasutan meminta kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Dengan demikian, dendam kesumat yang menunggu waktu yang tepat untuk pembalasan mendapatkan kesempatannya. Dan itu menjadi akhir hidup Yohanes Pembaptis. Saudari-saudara, warta kebenaran tidak akan diterima oleh mereka yang memang membenci kebenaran, yang tidak mau bahwa sesuatu yang jelek tentangnya, sesuatu yang salah yang dilakukan itu dikatakan dengan terus terang. Itulah yang terjadi pada Herodes, tapi juga kepada Herodias, istri Filipus yang direbut oleh Herodes. Warta kebenaran bisa menjadi bumerang, menjadi pembawa maut bagi mereka yang menyatakannya dengan lurus hati seperti Yohanes. Itu sudah terjadi. Kepalanya dipenggal. Tapi ketika Yesus tampil untuk mewartakan kebenaran, saudari-saudara, Raja Herodes yakin bahwa Yohanes Pembaptislah itu yang bangkit kembali. Orang-orang benar itu bangkit. Pewarta kebenaran itu hidup. Maka saya katakan di awal tadi, orang benar dan kebenaran tidak akan pernah mati. Meskipun Yohanes Pembaptis, karena kebenaran yang dia wartakan, dia harus dipenggal kepalanya. Tapi kebenaran itu tidak akan pernah bisa dibungkam. Kebenaran tidak akan pernah mati. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Kebenaran itu muncul lagi dalam diri Yesus yang kemudian hadir dengan karismanya, dengan segala sikap tutur kata pengajarannya yang mengingatkan Herodes akan Yohanes sang pewarta kebenaran yang telah dia bunuh. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, menjadi orang benar, menjadi pewarta kebenaran, itu adalah panggilan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Mewartakan kebenaran adalah perutusan kita. Tentu saja 1000 bahaya maut bisa menantang atau menanti kita, menanti orang benar. Sejuta ancaman menunggu setiap pewarta kebenaran. Akibatnya ada godaan untuk berkompromi, godaan untuk memilih diam, godaan untuk memilih cuek, godaan untuk memilih tidak peduli.
Ada rayuan untuk kemudian mengambil, katakanlah itu jalan kompromis, mengambil posisi aman. Ada tarikan untuk berbalik, bisa saja. Ada dorongan untuk menyerah juga. Tapi Yohanes Pembaptis dan Yesus mengajarkan kita, menginspirasi kita melalui firman hari ini untuk tetap menjadi orang benar, menjadi pewarta kebenaran. Untuk setia hingga akhir tentu saja, karena orang benar dan kebenarannya tidak akan pernah mati. Orang benar dan kebenaran akan selalu hidup. Selamat beraktivitas hari ini, tetap sehat, dan teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu, atas Yohanes Pembaptis, sang pewarta kebenaran yang akhirnya harus mati karena kebenaran yang diwartakan. Engkau sendiri juga tidak pernah menerima segala sesuatu yang serba baik. Engkau juga seringkali ditolak bahkan di kampung halamanmu sendiri. Beranikanlah kami, semangati kami terus untuk menjadi orang benar. Dan berani mewartakan kebenaran di mana saja kami hidup, di tengah keluarga, di tempat kerja, dan di tengah masyarakat. Semoga dengan demikian namamu semakin dipermuliakan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.